Mereka pernah berkata, bangkit itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Salah, coba lagi, jatuh, bangkit kembali. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Oleh karena itu, mulai saat ini kami akan mencuri perhatian panggung ini dengan sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kebutuhan akan minyak bumi di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Hal tersebut dilansir dari CNBC Indonesia pada tahun 2025 yang menyebutkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia hanya mencapai 4,3 miliar barel saja. Hal tersebut dikarenakan adanya kesetimbangan yang cukup besar antara tingkat produksi dan tingkat konsumsinya. Ditilik dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia pada tahun 2021 yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyebutkan bahwa tingkat produksi minyak mentah di Indonesia sebanyak 240,37 juta barel. Sementara tingkat konsumsi BBM mencapai 430 juta barel. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM yang menyatakan bahwa jika tidak ditemukannya energi alternatif terbarukan, maka pada 9 tahun yang akan mendatang Indonesia tidak dapat memproduksi minyak lagi. Padahal kebutuhan akan minyak bumi di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti halnya biodiesel yang kami buat. Produk yang kami buat kami beri nama Biocarb, biodiesel from used cooking oil and calcium carbonate, dengan konsep pendekatan wilayah. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan biocarb adalah mortar, alu, korek api, gelas ukur, neraca digital, Erlenmeyer, termometer, ayakan 200 mens, beker gelas 500 ml, beker gelas 1000 ml, batang pengaduk, Bunsen kaki 3, kawat talsa, corong pemisah, dan cawan metrik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan biocarb adalah minyak jelantah, metanol, spiritus, kertas sari wetman, dan kapur. Adapun rataran prosedur penelitian dalam pembuatan biocarb adalah sebagai berikut ini. 1. Pengambilan sampel. Sampel yang digunakan adalah minyak jelantah hasil penggorengan rumah tangga. 2. Penyaringan minyak jelantah. Proses ini dimulai dengan melakukan pemanasan terhadap minyak jelantah pada suhu 40 derajat Celcius. Lalu lakukan penyaringan terhadap minyak jelantah. Proses ini bertujuan untuk memisahkan minyak jelantah dari residu makro yang masih melekat pada minyak jelantah. 3. Pengolahan batu kapur. Kalsinasi katalis dilakukan oleh pabrik batu kapur untuk mengkonversi kalsium karbonat CaCO3 yang terkandung dalam batu kapur menjadi kapur tohor, kalsium oksida. Kapur tohor ditumbuk halus menggunakan mortar dan alu kemudian diayak menggunakan ayakan 200 mens. 4. Transesterifikasi. Merujuk pada penelitian Pahlavi et al. Pada tahun 2015, reaksi transesterifikasi dimulai dengan mereaksikan katalis CaO kapur dengan perbandingan berat katalis 25% W/V dan metanol dengan rasio molar minyak dan metanol adalah 1:6 selama 30 menit pada suhu 60 derajat Celcius sambil diaduk. Hasil reaksi dimasukkan ke dalam beaker gelas dan dibiarkan pada temperatur kamar selama 24 jam sampai terbentuk 3 lapisan. Lapisan bawah adalah katalis, lapisan tengah adalah gliserol, dan lapisan atas adalah biodiesel. 5. Tahap pemisahan produk transesterifikasi. Hasil biodiesel yang terbentuk dimasukkan ke dalam corong pemisah dan disaring menggunakan kertas sari wetman. 6. Analisis karakteristik biodiesel yang dihasilkan. Untuk mengetahui karakteristik biodiesel yang dihasilkan dari reaksi transesterifikasi dari minyak jelantah, diperlukan pengujian terhadap beberapa sifat penting yang mempengaruhi karakteristik biodiesel. Adapun sifat-sifat penting biodiesel yang perlu diuji, yaitu viskositas, kadar air, kalor yang dihasilkan, dan laju pembakaran. Berikut ini merupakan ilustrasi pada pengujian produk kami. Pada pengujian ini kami menguji seberapa tangguh produk kami dibandingkan dengan solar dalam pengujian kertas putih berikut ini. Dapat dilihat dari kertas putih berikut ini, produk kami tidak menghasilkan asap hitam, sedangkan solar menghasilkan asap hitam. Dapat disimpulkan bahwa produk kami adalah produk yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan asap hitam.
Untuk pengujian yang kami lakukan pada produk kami, yaitu produk Biocup, kami melakukan 4 uji. Yang pertama ialah uji viskositas. Untuk viskositas dari Biocup, kami dapatkan hasil sebesar 2,55 mm² per second. Dan untuk uji tahap 2 ialah uji presentase kadar air sebesar 2% saja. Yang ketiga ialah uji kalor yang dihasilkan yaitu sebesar 15,960 kJ. Dan untuk yang terakhir ialah uji laju pembakaran, yaitu sebesar 0,017 gram per detik. Dan dengan adanya konsep pendekatan wilayah industri, daerah Jember diharapkan dapat mendorong penggunaan Biocup secara berkelanjutan. Sekian video produk dari tim SMP Negeri 2 Ambulu bersama saya Azri Latia Ramadhani. Saya Amelia Albertina Putri. Saya Nazwatri Maharani. Dan belajar adalah hal yang paling utama. Namun tak bisa tanpa adanya doa. Tetaplah berusaha dan pantang menyerah Untuk Indonesia yang lebih jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.